niki tiyang mukmin muslim dalam berperang dengan sepenuh hati, tidak takut mati, niku kekuatannya 1 berbanding 10. Kekuatannya seperti itu. 1 orang yang beriman beragama Islam bisa melawan 10 orang kafir. Cabang keimanan 28, tegar dalam menghadapi musuh dan larangan lari dari medan pertempuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza laqitum fi'atan fasbutu. Apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu. Jangan sampai mundur dari barisan perang. Jangan sampai merasa takut, karena banyak kejadian-kejadian yang menurut akal pikiran tidak mungkin kaum muslimin menang, tapi ternyata membawa kemenangan yang besar, seperti yang diterangkan pada pertemuan yang lalu tentang perang Badar. Perang Badar itu perang sak sampunipun Rasulullah hijrah ke Madinah 2 tahun setelah hijrah, tahun kedua niku diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Jumlahe wong Islam 313, sedangkan orang kafir jumlahnya 1000 dengan memiliki kendaraan senjata yang lengkap. Orang Islam senjata terbatas, ya. Jumlahnya sedikit. Menurut perhitungan Islam tidak akan menang, tapi ternyata atas pertolongan Allah kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang gemilang pada perang Badar. Mula niki kula jenengan tidak harus dalam situasi perang untuk mendidik anak-anak kita. Jangan kita putus asa, bersabarlah, terus lakukan supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang cinta tanah air, bisa dibanggakan. Kula panjenengan piyambak meskipun tidak sedang perang, mari kita berperang melawan kebodohan. Di antara kita masih banyak yang belum tahu ilmu-ilmu yang pokok dalam ajaran Islam. Mula niki perlu untuk terus-menerus menambah ilmu supaya wawasannya luas, supaya ibadahnya bisa meningkat menjadi lebih baik. Maka jangan mundur untuk hal-hal seperti itu. Apalagi pasukan perang yang melindungi negara bangsa kita tidak boleh mundur. Niki nggih, idza laqitumul ladzina kafaru zakfan fala tuwalluhumul adbar. Ya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi, tidak boleh mundur. Ya. Wa may wallihim yauma idin tuburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Kecuali mundure niku karena apa? Karena mundurnya ada alasan, itu dibolehkan. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, waktu peperangan, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa
kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan amat buruklah tempat kembali mereka. Dados nek perang, pasukan perang mundur karena ingin gabung dengan grup yang belakang, boten napa-napa. Pasukan perang mundur karena untuk mengatur siasat, ya, tidak mengapa. Tapi kalau pasukan perang mundur karena takut, karena alasan yang tidak dibenarkan, maka yang semacam ini akan mendapatkan murka Allah. Orang itu bertempat di neraka, ya, dan neraka adalah tempat yang paling buruk. Mulane kangge pasukan perang yang membela negara, membela tanah air, ini harus mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat, dari warga, sehingga tidak ada rasa gentar. Kita doakan, ya, kita support supaya mereka berjuang dengan segenap kemampuannya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, tidak surut ke belakang dalam menghadapi musuh. Ini merupakan bagian dari cabangnya iman. Nek tiyang niku perang, weruh musuh jumlahe kathah, terus mundur, daripada mati lebih baik kita menyelamatkan diri, mundur ndelik supaya aman. Bar perang lagi metu, ngeten menika tergolong pengecut. Yang semacam ini tergolong orang munafik. Bahkan orang-orang yang keluar dari barisan perang boleh dibunuh kalau memang alasannya tidak benar, alasannya takut dengan musuh, ya, apalagi ingin membuka taktik strategi kepada musuh. Yang semacam itu digolongkan mata-mata yang bisa dihukum, dibunuh, supaya tidak membahayakan pasukan kaum muslimin. Nah niki nggih. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya, hai Rasul, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Rasulullah perang niku kata-kataipun derek bersatu kumpul dengan prajurit, mboten namung merintah. Bahkan Rasul berada di garda depan, mengomando perang itu, ikut dalam pertempuran, tidak di belakang, ya. Nah ini memberikan semangat supaya kaum muslimin ini timbul semangatnya untuk melawan musuh, tidak merasa takut. Mereka akan bersama Rasulullah SAW. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Niki tiyang mukmin muslim dalam berperang dengan sepenuh hati, tidak takut mati, niku kekuatannya 1 berbanding 10. Kekuatannya seperti itu. 1 orang yang beriman, beragama Islam bisa melawan 10 orang kafir. Wong kafir niku nek perang nggih mboten sepenuh hati, nggih. Dia masih takut mati. Dia juga khawatir harta benda keluarganya kalau ditinggal mati dalam peperangan. Beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam sudah mendengar takbir dikumandangkan, jihad membela agama Allah, maka segenap jiwa dipertaruhkan untuk meraih kemenangan. Keberaniannya luar biasa. Mulane niki wonten tiyang sabar jumlahnya kok 20, ya.
itu bisa mengalahkan 201 berbanding 10. Mula rata-rata kaum muslimin boten kathah jumlahe, tapi musuh yang banyak menjadi kalah. Disimpulkanlah dalam firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as shabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar, banyak, biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as shabirin, Allah bersama orang yang sabar. Niki mboten perang mawon. Kula jenengan menawi nggadahi keyakinan yang besar, optimismenya tinggi, sifat rojaknya tinggi, maka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akan dapat diselesaikan dengan baik. Anak nakal nek kula dengan temen nyuwune kalih Gusti Allah nggih estu ndongane kula jenengan nggih perhatian pada anak juga baik, insya Allah bisa diatasi. Tapi kadang-kadang wong tua mboten sabar. Anak dikandani bolak-balik kon sinau bantah, kon belajar malah HP-HP-nan dolan terus wis wah sakarepmu lah. Ngeten iki kirang sabaripun. Wong anak itu bagian dari darah daging kita, yang mengalir kepadanya adalah apa yang ada dalam diri kita. Cobalah malam hari saat anak tenang dekati dia, sebut namanya, mohonkan kepada Allah, ya Allah, anak ini amanah darimu, berikan aku kesabaran, kemampuan untuk mendidik dengan baik kepadanya. Luriku solawati dongane, ya, itu akan hasil. Kadang-kadang kesabarannya sing kurang. Kula panjenengan bekerja nggih sami niki mboten kangge perang tok niki. Kula jenengan bekerja kadang ingin hasil yang banyak, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Jangan pesimis, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Terus berusaha, terus maju, yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Nek temen niku luar biasa hasilnya. Kadang-kadang wis mboten sabar, bakul bareng tonggo-tonggone kono laris kene sepine ra karuan. Ya. Maka jangan sampai kita terus mengeluh. Tunjukkan Allah belum memberikan kesempatan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Bersabarlah, Allah bersama orang yang sabar. Niku insya Allah hasilnya luar biasa. Dados napa mawon ingkang kula panjenengan hadapi wonten gesang niki, jadikanlah hati kita memiliki sifat optimis, roja, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Nek kula jenengan dipun uji kanthi sakit penyakit nggih ngoten. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Nah niki nggih, nek kula jenengan yakin, punya rasa tenang, optimis penyakitnya akan sembuh, delalah ketemu tombone, delalah saged sehat. Niku nggih. Maka tokoh ilmu tib kedokteran Islam, ya, namanya Ibnu Sina. Niku teng Andalusia, Spanyol. Itu piyambakipun terkenal saderenge Eropa maju dalam bidang medis. Spanyol yang diprakarsai orang-orang Islam ada Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, ya, ahli dalam bidang pengobatan, kedokteran, filsafat, juga wong soleh niku bilang begini, dan ini menjadi
falsafah kesehatan oleh para medis di Eropa. Sikap tenang dan bahagia, ya, sikap tenang dan bahagia itu adalah separuh dari obat. Niku nggih. Mula kadang-kadang ngeten, kula jenengan mertonggo datang ke suatu dokter, ada teman bilang, wah dokter ini bagus, pelayannya bagus, seringkali kalau kita berobat cocok dan bisa sembuh dengan izin Allah. Kula niku tertarik, akhirnya itu gimriku karena pengaruh dari teman yang baik-baik ini, ceritanya ya optimis mulai timbul. Niku diwenehi pil durung diombe tekan omah wis mari. Jare wong sugesti ya saged ugi. Tapi kata Ibnu Sina tadi, rasa senang, rasa bahagia itu separuh dari obat. Separuhnya lagi kita berikhtiar. Tapi nek wong loro kok susah terus, iki ora iso mari. Tonggo inginane lorone kaya ngene terus mati, ya. Kayane aku ya sak suwe iki. Nek ngoten tenan ya ora suwe tenan niku. Soalnya pun mboten wonten kepercayaan, harapan tidak ada. Nek harapan mboten wonten, pun pesimis, ikhtiar menjadi berhenti. Wis ra gelem mertamba, ra gelem golek obat, ra gelem ndonga, soalnya pun pesimis. Maka banyak keajaiban terjadi, orang-orang sakit perlu dihibur. Kula jenengan jenguk orang sakit menghibur, jangan menakuti. Saiki usum mati dadak, hati-hati sampean ya. Ampun ngoten malah meden-medeni ya. Nah, kita harus menghibur, membesarkan hatinya dan membesarkan harapannya untuk bisa sembuh. Niki nggih dados intinipun orang-orang yang menjaga wilayah perbatasan, orang-orang yang membela negara ini tak boleh ya surut ke belakang meskipun hanya setapak. Harus selalu berani untuk melawan musuh agar supaya kita bisa hidup dengan nyaman. Nomor kali bab niki sejatosipun boten namung perang mawon. Hal-hal yang buruk yang menghalangi ketentraman, kebahagiaan, persatuan, persaudaraan di negara kita, wajib bagi kita untuk ya memeranginya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh. Jangan sampai generasi kita tidak cinta negeri ini. Jangan sampai anak-anak kita berakhlak buruk. Mari kita berjuang untuk melawan segala macam kejumutan, kebodohan, hal-hal yang buruk. Semoga upaya kita menjadi ladang amal kebaikan kita, dan semoga Allah memberikan pertolongan. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang aman, sejahtera, dan bisa seluruh warganya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo wonten wekdal 7 menit mawon nggih, menawi wonten pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan kajian pada sore hari ini, bahwa arti kata jihad tidak hanya sebatas kita berani untuk berperang, tapi juga berani untuk berperang melawan nafsu pada diri sendiri. Jadi bila kita ada satu hal yang kurang baik dalam satu persahabatan atau pertemanan atau dalam hal hidup bertetangga, itu kita ada istilahnya itu
gagal paham atau bentik lah. Istilahnya dalam kehidupan sehari-hari itu bentik. Yang pernah saya dengar itu kalau kita itu ada permasalahan di dalam hati, itu adalah satu bibit penyakit dan yang itu harus kita perangi. Lalu pertanyaan saya, kalau kita dalam memerangi penyakit yang pada diri sendiri kita itu, kita mendahului meminta maaf Pak Ustadz. Tapi pasti ada dampak buruk, bahwasanya nanti di belakang itu kita pasti akan akan dituduh balik. Nah, geneo kok njaluk maaf sih, berarti saiki ngakoni salah kan. Nah, untuk menghindari kita mempunyai prasangka buruk seperti itu, apa langkah kita Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, memang kita tidak akan luput dan lepas dari kesalahan kepada sesama, baik itu disengaja maupun tidak, baik memang benar-benar salah atau mungkin karena salah paham. Hal itu sering terjadi. Nah, ini solusinya bagaimana untuk menyelesaikan itu? Memang kita wajib memerangi hal buruk yang terbesit dalam hati, ya, yang akan terjadi kepada orang lain. Wajib diperangi hal itu. Bagaimana kalau itu sudah terjadi dan kita awali dengan minta maaf? Memang kesalahan yang kita perbuat dengan orang lain tidak serta-merta bisa mendapat ampunan Allah, terkecuali kita saling memaafkan. Nah, nanti kalau ketahuan kita minta maaf berarti kita melakukan suatu salah. Itu resiko karena memang kita berbuat salah, tapi bisa diperhalus supaya tidak tampak kesalahan itu. Minta maafnya tidak usah diperjelas, ya. Saya minta maaf ya kalau beberapa hari ini saya ada khilaf, mboten pun mboten usah dicethake. Winginane kula nderek-nderek ngomongke persoalane jenengan, kula nggih ngakoni salah. Nek ngeten nggih keceplanen niku akhire nggih betul-betul kita ada dipersalahkan walaupun sudah diberi maaf barangkali. Mulane mboten usah dicethake. Kula rumangsa salah kali panjenengan, wis pokoke minta maaf saja, tidak usah diperjelas supaya tidak menimbulkan persepsi lain atau tidak menimbulkan ya sakit hati kepada orang tersebut. Niku perlu. Nek kula njenengan nggadahi salah pada orang lain, langsung mohon ampun pada Allah dengan kita perbaiki, ini belum menyelesaikan kesalahan kita, karena ada hubungannya dengan antar manusia, harus diselesaikan terlebih dahulu. Lah carane wonten sing gampil, ora usah ngomong nih mboten napa-napa, mau berjabat tangan saja niku pun gugurke kesalahan antar keduanya. Lah niku nggih ngoten mawon cara sing gampil, ya. Pun asring kula aturke hadisipun niku nggih, nek ana wong Islam ketemu kok purun bersalaman, keduanya akan dihapus dosa sebelum terlepas kedua tangan ini. Ngoten nggih, mboten usah disebut persoalanipun. Tapi nek kira-kira kurang marep disebut ya siap dengan resikonya. Nek disalahke wis kudu ditampa, wong pancen awake dhewe salah. Nek pengen nyethake ngoten, tapi itu tidak menambah bagusnya pemaafan, nek ngoten niku nggih. Itu nanti akan melukai hati orang tersebut sehingga ya kejengkelannya akan terus bertambah. Ngoten nggih. Dados niku penting kita memperbaiki diri, penting. Kula panjenengan jaluk maaf itu juga hal yang penting, dan kita memohon ampun pada Allah juga tidak boleh ditinggalkan. 3 kedah niku. Cuma aturan main supaya tidak menyinggung yang bersangkutan, mari diatur secara halus. Ngoten mawon nggih. Ya. Nek nate salah ora usah minta maaf, salaman wis gelem sesuk
ya mungkin diberikan sesuatu pemberian. Nah itu ya, ini kan akhirnya jadi akur saya ya, ngoten ya, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Kadosipun pun menjelang maghrib ya, cekap riyin mawon ya, kadosipun cekap insya Allah mangke dipun lajengaken malih menawi anggen matur wonten kegirakan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Habiballah ya Rasulullah. Matur nuwun ajarakallahu fima aqaita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Matur suwun, matur suwun.